sebagai konselor dan saya Husnul Khotimah. Di sini saya sebagai konseling. Di sini saya dan teman saya akan menayangkan sebuah video proses konseling individual yang bertemakan mengenal jenis profesi dan prospeknya di masa depan. Nantikan video kami berdua hanya di YouTube saya, di Oktaviani. Check it out. Siapa ya? Waalaikumsalam, Mbak Husnul. Silakan Mbak, silakan masuk. Silakan duduk, mau di mana? Mau di mana? Senyamannya Mbak Husnul. Ya. Apa kabar Mbak Husnul? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah ini Mbak Husnul dari mana ya? Habis selesai mata pelajaran Bu. Pelajaran siapa Mbak Husnul? Pelajaran Bu Ika. Oh, Bu Ika itu matematika ya? Iya Bu. Kok tumben Mbak Husnul itu datang kemari? Apakah ada yang ingin Ibu bantu? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Coba ceritakan masalahnya Mbak Husnul. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama membahas masalahnya Mbak Husnul. Namun ini kan nanti Ibu jam 2 itu ada rapat. Kemungkinan nanti kita bisa konseling itu sampai jam 2. Bagaimana Mbak Husnul? Iya Bu, tidak apa-apa. Kalau begitu, sekarang Mbak Husnul boleh menceritakan masalah Mbak Husnul. Silakan Mbak Husnul. Jadi begini Bu, saya itu kemarin ikut senam PTN, tapi saya belum lolos Bu karena saya asal memilih jurusan. Dan besok saya ingin mengikuti SBMPTN, tapi saya masih bingung Bu karena saya tidak tahu jenis profesi dan prospeknya besok di masa depan. Jadi Mbak Husnul itu belum paham tentang jenis profesi. Iya Bu. Saya itu masih bingung, apalagi saya tidak ada keluarga yang kuliah, jadi saya bingung Bu. Saya kepengen kuliah Bu, makanya saya harus berjuang di SBMPTN karena kalau saya tidak lolos SBMPTN, saya tidak diizinkan kuliah karena biaya Bu. Jadi saya mau minta bantuan Ibu. Memang kemarin Mbak Husnul saat SBMPTN itu mengambil apa? Saya mengambil jurusan pendidikan biologi dan teknik hasil pertanian. Tapi saya mengambil jurusan itu karena saya hanya ikut-ikutan teman saya. Katanya jurusan itu bagus Bu, jadi saya ambil. Tapi saya malah tidak lulus Bu. Saya menyesal Bu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ibu dapat memahami perasaan Mbak Husnul. Sekarang jika Mbak Husnul meminta penjelasan dari Ibu mengenai jenis profesi, itu banyak sekali Mbak Husnul. Akan tetapi di sini nanti Ibu akan menjelaskan jenis profesi yang memang itu sesuai dengan bakat minatnya Mbak Husnul. Bagaimana Mbak Husnul? Iya Bu, yang penting saya paham Bu. Saya ingin kuliah, saya mau belajar lebih Bu untuk menghadapi SBMPTN. Saya mau berusaha Bu. Bagus sekali itu Mbak Husnul. Selagi kita mau berusaha, itu pasti ada jalannya nanti Mbak Husnul. Nah, kalau boleh tahu, memang Mbak Husnul itu minat pelajarannya itu di apa ya? Saya suka di pelajaran biologi dan kimia pun juga sedikit suka Bu. Oh ya? Baik, karena Mbak Husnul suka dengan pelajaran tadi biologi sama kimia ya. Tadi juga di awal Ibu mendengar kalau Mbak Husnul itu tidak suka guru. Jadi memang kenapa Mbak Husnul itu tidak suka dengan guru? Tidak tahu Bu, saya tidak suka aja.
mungkin karena mengajar Bu, saya sudah bosan menghadapi pelajaran. Saya lebih suka praktik-praktik Bu atau penelitian. Seperti kalau pas di sekolah itu kan ada praktik membuat kompos. Seperti itu saya suka Bu. Wah, pada intinya berarti Mbak Husnul itu suka dalam bidang yang banyak praktiknya, begitu ya Mbak Husnul? Iya Bu, saya sebenarnya itu suka di bidang pertanian Bu, karena saya memang dari keluarga petani, jadi ada sedikit bakat tentang pertanian. Oh ya, jadi Mbak Husnul itu suka bidang pertanian dan pertanian itu kan juga termasuk dalam pelajaran biologi ya Mbak Husnul. Jadi Ibu akan mencoba menjelaskan suatu profesi dan prospeknya untuk gambaran Mbak Husnul tentang bidang pertanian. Seperti itu. Jadi untuk bidang pertanian itu ada jurusan, ini gambaran yang sering jurusan yang emang sering diambil oleh mahasiswa ya Mbak Husnul. Jadi itu yang pertama itu ada agroteknologi. Nah, apa sih agroteknologi itu? Jadi di situ tuh penguasaan teknologi pada produksi pertanian dengan memperhatikan kualitas dan efisiensi. Nah, untuk prospeknya itu biasanya itu di Kementerian Pertanian ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, untuk kampusnya sendiri itu yang terkenal itu ada UNSUD, kemudian ada UNS, ada Universitas Brawijaya di Malang. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada teknologi hasil pertanian. Nah, kebetulan tadi itu yang diambil Mbak Husnul waktu SNMPTN ya. Nah, ini juga termasuk Mbak Husnul. Jadi jurusan ini tuh tentang pengelolaan dan mempertahankan mutu kualitasnya. Nah, untuk prospeknya sendiri itu ada di industri pertanian atau perusahaan swasta seperti itu. Nah, kemudian untuk universitasnya itu ada UGM, IPB, dan Universitas Brawijaya. Terus yang terkenal itu kemarin juga ada lulusan dari sini SMA ini, itu namanya Mas Abdul, itu mengambil ilmu kelautan. Nah, itu tuh tidak hanya mempelajari kelautan saja Mbak Husnul, tapi kemarin tuh ada sedikit cerita-cerita seperti itu kan. Nah, itu tentang masyarakatnya juga itu mempelajari, jadi tidak hanya tentang kelautannya saja, tapi terjun ke masyarakat juga. Nah, untuk universitasnya itu ada di UNSUD, kemudian ada di UB juga ada. Nah, itu Mbak Husnul mungkin bisa menjadi gambaran Mbak Husnul, dan nanti Ibu juga ada buku-buku yang nanti bisa dibaca-baca oleh Mbak Husnul. Setidaknya itu tadi yang sudah Ibu jelaskan itu tadi ya untuk gambaran Mbak Husnul seperti itu. Bu, tadi saya kok tertarik dengan teknologi hasil pertanian. Sepertinya banyak prakteknya ya Bu. Nah iya, itu kebanyakan memang praktek karena emang teknologis gitu ya. Jadi lebih ke praktik karena emang itu kayak seperti siap kerja Mbak Husnul. Nah, kebetulan kemarin itu juga ada jurusan yang diterima di jurusan ini di IPB itu namanya Bariska. Nah, kemungkinan itu Mbak Husnul itu tertarik karena memang ada praktiknya gitu ya. Iya Bu, sepertinya saya tertarik itu Bu. Kalau boleh saran dari Ibu, apakah itu bagus buat saya? Gini Mbak Husnul, sebenarnya semua jurusan itu sama-sama bagus. Hanya saja emang untuk bidang pertanian kebanyakan mahasiswa itu dari alumni sini itu memang mengambil jurusan itu, dan itu yang masih unggul. Dan masih banyak yang mendaftar di jurusan itu dari SMA ini. Nah, mungkin kalau memang Mbak Husnul itu mau mengambil jurusan tersebut itu tidak masalah. Itu kan keputusan ada di tangan Mbak Husnul. Iya Bu, saya tertarik di situ karena memang saya tertarik di pertanian. Bu, kalau jurusan itu tadi kan ada universitasnya. Itu kalau UB bagaimana ya Bu?
Kalau memang itu kemauan Mbak Husnul, itu sebenarnya tidak masalah Mbak, silakan. Dan universitasnya itu kan tadi ada UGM, IPB sama UB ya. Nah, kalau dilihat dari universitasnya, lebih baik itu Mbak Husnul memilih. Bukannya ini Ibu gimana ya, tadi kan soalnya Mbak Husnul memang minat kuliah gitu ya. Mbak Husnul memilih yang memang universitas tersebut sudah ada alumni dari sekolah ini Mbak, begitu. Tapi kalau Mbak Husnul mau di UB itu ya silakan. Tapi kalau saya ingin di UB, bagaimana Bu? Itu kan di Jawa Timur kan Bu? Itu soalnya saya ada saudara di sana. Kalau lainnya saya tidak punya saudara Bu. Jika Mbak Husnul ingin di UB karena memang ada saudara, kembali lagi Mbak Husnul coba, Mbak Husnul pikirkan lagi, melihat bahwa Mbak Husnul itu kan tadi minat kuliah. Nah, kalau memang Mbak Husnul minat kuliah itu peluang besar keterimanya itu Mbak, itu biasanya kalau memang universitas yang sudah bekerja sama dengan SMA kita, ataupun universitas yang memang sudah ada alumninya. Nah, kebetulan untuk IPB sendiri itu sudah ada alumninya itu tadi Mbak Rizka. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya saya bingung jika nanti keterima SBMPTN itu, saya kalau tidak ada keluarga dekat harus bayar kos sendiri Bu. Ini aja saya sebenarnya masih bingung persiapan untuk SBMPTN, belum punya uang untuk daftar, dan untuk buku saya kemarin pinjam di temanku. Memang Mbak Husnul belum bicara dengan orang tua Mbak Husnul kalau Mbak Husnul itu mau daftar SBMPTN. Belum Bu, dan saya tidak ingin merepotkan orang tua saya Bu, karena saya masih punya adik dua dan keperluannya itu masih banyak Bu, apalagi orang tua saya petani. Kalau untuk buku, Mbak Husnul tidak membeli itu tidak apa-apa Mbak. Itu bisa belajar dengan teman, ataupun nanti Ibu itu ada link untuk soal-soal SBMPTN, itu nanti bisa dibuka melalui HP Mbak Husnul. Nah, untuk belajar Mbak Husnul seperti itu. Nah, untuk uang, karena memang Mbak Husnul ingin sekali gitu ya mengikuti SBMPTN, Mbak Husnul lebih baik itu mempersiapkan dari sekarang, karena kan SBMPTN masih lama. Jika Mbak Husnul ingin mempersiapkan sekarang itu kan tadi Mbak Husnul tidak ingin memberatkan orang tua, mungkin bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau enggak, Mbak Husnul bisa berbicara kepada orang tua, bilang kalau Mbak Husnul itu ingin mendaftar SBMPTN, siapa tahu kan orang tua Mbak Husnul itu membantu. Tapi Bu, saya tidak ingin orang tua saya tahu kalau saya daftar SBMPTN. Saya ingin ngasih tahu kalau memang saya itu benar-benar lulus dan saya ingin cari uang sendiri Bu. Mungkin Ibu tahu lowongan pekerjaan yang bisa sambil sekolah. Tapi Mbak Husnul harus tetap minta doa kepada orang tua Mbak Husnul, karena memang gimana ya, doa orang tua itu kan sangat berjarak gitu ya Mbak Husnul. Jadi siapa tahu nanti bisa membantu urusan Mbak Husnul seperti itu. Nah, untuk pekerjaan Ibu belum ada info lowongan, mungkin nanti semisal Ibu ada info nanti tak kasih tahu Mbak Husnul. Nah, kalau sekarang itu Ibu itu adanya all-shop, kebetulan Ibu itu mengikuti all-shop, nah itu gratis. Kalau Mbak Husnul minat itu bisa juga. Tapi saya tidak begitu tertarik dengan all-shop. Gini aja Mbak, sekarang yang terpenting itu Mbak Husnul fokus terlebih dahulu tentang latihan-latihan soal SBMPTN untuk persiapan latihan. Nah, di sini juga Mbak Husnul harus bisa merubah sikap Mbak Husnul, jangan sampai salah jurusan lagi, karena memang itu kan
Mbak Husnul itu kan minat sekali untuk kuliah. Nah, penyesalan itu hanya di akhir, Mbak. Nah, dan di sini sebisa mungkin Mbak Husnul itu harus aktif agar Mbak Husnul itu memperoleh banyak informasi. Siapa tahu nanti dengan informasi itu Mbak Husnul bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti itu, Mbak. Iya Bu, saya akan berusaha sebisa mungkin Bu. Bagus sekali itu Mbak Husnul. Segala usaha itu memang tidak akan mengkhianati hasil, Mbak. Iya Bu. Nah, Ibu ingin benar-benar melihat perubahan tingkah laku Mbak Husnul. Bagaimana jika memang kita dibuat kontrak antara Ibu dengan Mbak Husnul. Nah, Mbak Husnul akan belajar bersungguh-sungguh dalam SBMPTN dan memilih jurusan yang memang tidak asal-asalan. Untuk jurusan nanti itu keputusan kan ada di tangan Mbak Husnul mau memilih jurusan apa. Nah, jika nanti Mbak Husnul itu tidak bisa merubah dari sikap Mbak Husnul itu nanti akan ada sanksi untuk Mbak Husnul. Bagaimana Mbak Husnul? Iya Bu, saya setuju. Baik, karena Mbak Husnul juga sepakat, nanti Ibu akan berikan kertas kontraknya dan diberikan ke Ibu lagi itu setelah SBMPTN. Nah, sejauh ini dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Mbak Husnul hadapi, yaitu masalah Mbak Husnul belum paham akan jenis profesi dan prospeknya. Kemudian Mbak Husnul yang bingung mendaftar SBMPTN karena faktor ekonomi. Baiklah, karena sekarang juga sudah pukul 2 ya Mbak Husnul, sesuai kesepakatan kita, mari kita akhiri pertemuan ini dan dapat dilanjutkan setelah SBMPTN serta menyerahkan dari kontrak tersebut. Baik Bu, kalau begitu saya balik ke kelas Ibu. Terima kasih Bu. Oke Mbak Husnul, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Husnul. Iya.